Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Hari ini aku akan menjelaskan pertandingan dari Real Madrid melawan Mallorca dengan kemenangan Mallorca skor 1-0. Sebelum aku menjelaskan taktikal dari permainan, aku akan membacakan statistik di mana Real Madrid mencetak 20 tembakan, hanya satu yang on target, itu pun dari penalti Asensio yang gagal. Penguasaan bola 74% berbanding 26%. Dan akurasi operannya 92% untuk Real Madrid, hanya 72% akurasi passing dari Mallorca. Oke, taktikal Real Madrid di babak pertama yaitu 4-3-3, di mana Rodrigo sebagai striker, Asensio dan Vini sebagai winger, Valverde, Ceballos dan Tchouaméni di lini tengah, ada Carvajal dan Camavinga sebagai wingback, Rudiger dan Nacho sebagai center back, dan Lunin menjadi goalkeepernya. Ya, bisa kalian lihat di taktikal yang udah aku buat. Tchouaméni melebar ke sebelah kanan dan Ceballos turun sebagai DM. Jadi Ceballos dan Tchouaméni ini berposisi barengan menjadi DM. Di mana Camavinga itu naik sejajar dengan Valverde yang menjadi playmaker. Asensio yang masuk ke dalam kotak penalti itu posisinya sering di cover oleh Carvajal, dan Vinicius biasanya membawa bola sendirian untuk masuk ke dalam kotak penalti. Di babak pertama ini Real Madrid itu hanya melakukan passing saja di lini area belakang dan lini area tengah. Sering membuat serangan tapi putus di posisi tengah karena Mallorca itu membuat formasi 5 back, di mana kelima back itu menumpuk di posisi kotak penalti bertahan. Kalau aku lihat dari modal permainannya, mungkin Rodrigo itu diinstruksikan untuk menjadi false nine, di mana dia agak sedikit turun ke belakang ke Valverde atau Camavinga sehingga center back dari Mallorca mengikuti Valverde. Tapi pemain dari Mallorca benar-benar defensif, menumpuk pemain di area bertahan, sehingga Real Madrid mau nggak mau harus melakukan tendangan jarak jauh. Akan tetapi baik itu Valverde lah atau Asensio atau Vini, tendangannya ya di atas gawang. Itu mungkin kalau dilihat dari kamera jarak jauh keluar dari stadion itu tendangannya. Di babak pertama itu kelihatan banget bagaimana peran dari Tchouaméni, peran dari Valverde, peran dari Camavinga yang juga naik, dan Ceballos itu nggak bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk membuat serangan Real Madrid jauh lebih efektif. Karena itulah peran dari musim sebelumnya Casemiro, Modric, dan Kroos itu benar-benar vital, di mana mereka benar-benar bisa membangun serangan Real Madrid jauh lebih efektif. Vinicius dan juga Asensio yang berperan sebagai inverted winger itu diharapkan dapat masuk ke dalam kotak penalti lawan. Akan tetapi karena 5 back dari Mallorca itu menumpuk di lini pertahanan, mau nggak mau baik serangan dari Vinicius ataupun Asensio pasti gagal, sehingga ujung-ujungnya bola akan dipastikan kepada Valverde, dan Valverde pun syutingannya ya jelek sekali. Apalagi sesekali Rudiger juga naik ke atas dan melakukan shooting. BTW gol dari Nacho itu benar-benar bagus itu. Gol bunuh diri yang benar-benar beruntung. Mallorca itu dapat 1 gol. Padahal mereka juga gak bisa melakukan serangan. Hanya 4 tendangan, 1 on target. Mallorca sendiri pun bermain dengan sangat buruk, di mana mereka cuma bermain defensif menunggu counter. Bahkan strikernya pun tidak melakukan pressing ke pemain Real Madrid sama sekali. Karena itu Real Madrid pun bisa mengeksploitasi lini tengah yang gak ada pressing sama sekali dari para pemain Mallorca. Dengan demikian, di babak pertama skor berakhir dengan 1-0. Di babak kedua di menit ke-71 Real Madrid menarik 3 pemainnya, yaitu Asensio, Tchouaméni, dan Ceballos, digantikan oleh Alaba, Toni Kroos, dan Mariano Diaz. Sebelumnya Luka Modric pun juga sudah masuk di menit ke 64 menggantikan Valverde yang bermain buruk sebagai box to box. Oke, aku jelaskan taktik di babak kedua, terutama di menit 70.
bagaimana Real Madrid itu memainkan bola di lapangan. Bisa kalian lihat di taktikal yang sudah aku buat ini. Mariano melebar ke posisi kiri dan Rodrigo sejajar dengan Mariano, sehingga Real Madrid di atas kertas bermain dengan dua striker. Carvajal sering naik untuk menciptakan peluang, yaitu melalui crossing, sehingga Mariano atau Rodrigo diharapkan bisa mencetak gol dari crossing dari Carvajal. Vinicius juga sering masuk ke dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti, dan Alaba akan overlap ke depan untuk melakukan crossing. Camavinga yang di babak kedua posisinya berubah menjadi DM itu sering naik ke atas memainkan peran box to box, dan Luka Modric akan memainkan peran at playmaker sehingga dia bebas bergerak kemanapun. Dan Kroos, Rudiger, dan juga Ceballos itu naik ke atas sehingga Real Madrid menerapkan taktik high defensive line. Tidak ada yang berubah dari permainan Real Madrid di babak kedua, hanya passing-passing saja. Akan tetapi di 10 menit terakhir mereka benar-benar bermain oportunis sehingga taktiknya semerawut. Tetapi Mallorca sendiri pun tidak melakukan pressing. Hanya satu peluang on target dari Real Madrid di babak kedua, di mana Asensio gagal mencetak gol melalui titik putih penalti, dan itu menjadi satu-satunya shot on target Real Madrid. Oke, cukup sampai di sini. Adios.